Baiklah, di sini kami akan membahas contoh soal dan pembahasan mengenai rotasi benda tegar dari kelompok 9, yaitu Cynthia Dwi Anggring dan Hilyatun Pinta Boru Tamba. Baiklah, di sini kita akan masuk kepada pembahasan contoh soal yang pertama. Tentukan momen gaya di titik O. Nah, di mana di dalam gambar itu sudah diketahui bahwa gaya sebesar 100 Newton dan lengan gaya sebesar 2 meter dan besaran sudut sama dengan 30 derajat. Maka penyelesaian pada soal ini menggunakan rumus momen gaya, yaitu gaya dikali lengan gaya dikali sin theta. Jadi, momen gaya dari O adalah sama dengan min 2 dikali 100 dikali sin 30 derajat sama dengan min 200 dikali 0,5 sama dengan minus 100 Newton per meter. 100 Newton per meter berlawanan arah putaran jarum jam. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua, yaitu sebuah titik massa berotasi dengan jari-jari 0,2 meter mengelilingi sumbu. Jika titik massa tersebut bermassa 3 kg, berapakah momen inersianya? Penyelesaian. Diketahui di dalam soal massa sama dengan 3 kg dan jari-jari sama dengan 0,2 meter. Yang ditanya adalah momen inersia. Jadi, rumus yang digunakan adalah momen inersia sama dengan massa dikali jari-jari kuadrat. Maka, momen inersia sama dengan 3 kg dikali 0,2 meter kuadrat, maka hasilnya adalah 0,12 kg per meter kuadrat. Selanjutnya kita masuk kepada contoh yang ketiga, yaitu sebuah roda mobil memiliki massa 20 kg. Melaju di jalanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika roda mobil dianggap berbentuk silinder pejal, maka berapakah energi kinetiknya ketika roda tersebut menggelinding? Penyelesaian menggunakan rumus energi kinetik, yaitu rumus energi kinetik adalah setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat ditambah setengah dikali momen inersia dikali omega kuadrat. Maka penyelesaiannya adalah energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah iw kuadrat. Maka energi kinetiknya sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah 2/5 mr kuadrat atau v kuadrat per r kuadrat. Ingat, v sama dengan wr atau w sama dengan vr. Maka di dalam soal ini energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat ditambah 1/5 mv kuadrat. Maka hasilnya adalah 7/10 mv kuadrat. Maka 7/10 dikali 20 dikali 10 kuadrat. Hasil energi kinetik dari roda tersebut menggelinding yaitu 1400 Joule. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang keempat, yaitu tentukan titik berat dari benda berikut ini. Pada gambar tersebut, untuk melihat titik berat dari bangun yang ada di gambar, dengan melihat sekilas maka akan didapat dan ditebak bahwa koordinat titik beratnya dimulai dari 0 sampai 4 pada garis X dan pada garis Y 0 sampai 2. Untuk luas bangun ditentukan dengan luas dari benda tersebut, yaitu luas persegi panjang. Adapun rumus dari luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Maka 4 dikali 2 sama dengan 8 cm. 8 cm adalah luas persegi panjang tersebut. Untuk mencari koordinat titik berat dari luas persegi panjangnya, yaitu untuk di titik X kita akan menggunakan rumus A1 dikali X1 per A1 sama dengan 8 dikali 2 per 8, maka hasilnya adalah 2 cm. Dan pada titik Y, A1 dikali Y1 per A1 sama dengan 8 dikali 1 per 8, maka hasilnya adalah 1 cm. Nah, jadi koordinat yang diperoleh adalah 2,1 cm. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan contoh yang kelima, yaitu
Jendela rumah yang terhubung dengan engsel dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, pada gambar terdapat gaya sebesar 5 Newton dan panjang lengan gaya adalah 50 cm. Nah, jadi rumus yang digunakan untuk menjawab soal tersebut adalah tau sama dengan gaya dikali lengan gaya. Tau sama dengan 5 dikali 0,5. Dari mana 0,5-nya? Dari panjang lengan yang 50 cm diubah ke satuan meter jadi 0,5. Maka 5 dikali 0,5 hasilnya adalah 2,5 Newton per meter. Nah, jadi momen gaya total saat membuka jendela tersebut adalah 2,50 Newton per meter. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang keenam, yaitu bandul bermasa 0,01 kg diikat pada tali, lalu tali diputar sehingga bandul berputar horizontal dengan jari-jari 0,5 meter. Bandul memerlukan waktu 0,314 sekon untuk melakukan suatu putaran. Nah, jika tali diperpendek menjadi setengah kali panjang tali semua, kecepatan sudut putar menjadi, yang diketahui adalah massa bandul. Massa bandul 0,01 kg atau tidak relevan karena massa tidak mempengaruhi kecepatan sudut dalam kasus ini. Nah, yang diketahui selanjutnya adalah jari-jari atau R1 sama dengan 0,5 meter. Nah, yang diketahui juga pada dalam soal tersebut adalah waktu satu putaran atau tau sama dengan 0,314 sekon. Nah, jika tali diperpendek menjadi setengah panjangnya atau R kuadrat sama dengan 1 kuadrat dikali R1, maka sama dengan 0,25 meter. Jadi yang pertama, kecepatan sudut awal atau omega 1 sama dengan 2V dikali tau. Maka 2V dikali 0,314. Kita bulatkan menjadi hasilnya adalah 20 radian per sekon. Nah, yang kedua ada hukum kekekalan momentum sudut. Nah, hukum kekekalan momentum sudut ini rumusnya adalah momen inersia dikali omega konstan. Maka berhubung yang ditanya adalah omega kedua, maka rumus yang digunakan pada soal ini adalah omega 2 dikali omega 1 dikali R1 kuadrat per R2 kuadrat. Maka hasilnya 20 dikali 0,5 kuadrat per 0,25 kuadrat sama dengan 20 dikali 0,25 per 0,0625. Maka hasilnya 20 dikali 4. 20 dikali 4 itu adalah 80. Nah, 80 itu menggunakan satuan radian per sekon. Maka hukum kekekalan momentum sudut dari soal tersebut adalah 80 radian per sekon. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang ketujuh, yaitu seorang pemain senam dengan massa 50 kg berputar sambil berdiri tegak dengan kedua tangannya lurus ke samping. Panjang tangan dari ujung ke ujung adalah 1,6 meter. Dan kecepatan sudut awalnya adalah 2 radian per sekon. Pemain kemudian menarik tangannya hingga panjang, efektifnya menjadi 0,8 meter. Anggap massa tangannya 5 kg untuk setiap tangan dan massa tubuh lainnya dianggap terpusat di satu titik. Berapa kecepatan sudut pemain setelah menarik tangannya? Asumsikan kekekalan momentum sudut berlaku. Penyelesaiannya adalah momen inersia awal, yaitu saat tangan terbuka penuh. Momen inersia tangan adalah 2 dikali massa tangan dikali jari-jari tangan kuadrat. Jadi, momen inersia tangan awal sama dengan 2 dikali 5 dikali 0,8 kuadrat sama dengan 2 dikali 5 dikali 0,64 sama dengan 64 km meter kuadrat. Momen inersia akhir yaitu
saat tangan ditarik dan panjang efektifnya adalah 0,4 meter. Maka momen inersia tangan akhir adalah 2 dikali 5 dikali 0,4 kuadrat sama dengan 2 dikali 5 dikali 0,16 sama dengan 1,6 kg per meter kuadrat. Hukum kekekalan momentum sudutnya itu momen inersia awal sama dengan 6,4 kg per meter kuadrat dan total momen inersia akhir sama dengan 1,6 kg per meter kuadrat. Dengan kekekalan momentum sudut, total momen inersia awal dikali omega awal sama dengan total momen inersia akhir dikali omega akhir, yaitu 6,4 dikali 2 sama dengan 1,6 dikali omega akhir. Jadi kecepatan sudut akhir atau omega akhir sama dengan 6,4 dikali 2 per 1,6. Maka hasilnya adalah 8 radian per sekon. Nah, jadi kecepatan sudut akhir pemain setelah menarik tangannya adalah 8 radian per sekon. Kelas selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan contoh soal yang ke-8. Sebuah cakram dengan massa 2 kg dan jari-jari 0,5 meter berputar pada sumbu yang melewati pusatnya. Hitunglah momen inersia cakram tersebut. Pada soal kali ini kita itu akan menggunakan rumus momen inersia cakram. Adapun rumus momen inersia cakram yaitu setengah dikali massa dikali jari-jari kuadrat. Maka momen inersia sama dengan setengah dikali 2 dikali 0,5 kuadrat. Jadi momen inersianya adalah setengah dikali 2 dikali 0,25 dan hasilnya adalah 0,25 kg per meter kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang ke-9, yaitu dua gaya masing-masing sebesar 10 Newton dan 15 Newton bekerja pada batang panjang 12 meter. Gaya pertama bekerja pada ujung batang, sedangkan gaya kedua bekerja pada titik tengah batang. Hitunglah torsi total terhadap poros di ujung batang. Nah, jadi pada soal kali ini kita akan membahas torsi oleh gaya yang pertama, yaitu torsi yang pertama adalah gaya pertama dikali jari-jari pertama. Adapun gaya pertama dan dikali jari-jari pertama adalah 10 dikali 2 sama dengan 20 Newton per meter. Adapun torsi kedua yaitu gaya kedua dikali jari-jari kedua dengan gaya kedua dikali jari-jari kedua yaitu 15 dikali 1 sama dengan 15 Newton per meter. Nah, jadi torsi total adalah torsi pertama ditambah torsi kedua sama dengan 20 Newton per meter ditambah 15 Newton per meter, maka hasilnya adalah 35 Newton per meter. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal yang terakhir, yaitu sebuah roda dengan momen inersia 4 kg per meter kuadrat yang dikenai gaya 20 Newton pada jari-jari 0,5 meter. Hitunglah percepatan sudut roda tersebut. Pada soal ini, diketahui gaya sebesar 20 Newton, momen inersia sebesar 4 kg per meter kuadrat, dan jari-jari 0,5. Nah, jadi yang ditanya percepatan sudut roda yaitu alfa. Jadi, torsi atau tau sama dengan gaya dikali jari-jari. Gaya dikali jari-jari sama dengan 20 dikali 0,5 sama dengan 10 Newton per meter. Maka, percepatan roda sama dengan torsi per momen inersia. Adapun torsi yaitu 10 Newton per meter dan momen inersianya sebesar 4 kg per meter kuadrat. Jadi 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 radian per sekon kuadrat. Percepatan sudut roda tersebut adalah 2,5 radian per sekon kuadrat.